Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi, kami berterima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami semua. Berikan kami hati dan pikiran untuk mendengar dan kembali lagi merenungkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah penolong yang sejati. Diambil dari Yohanes 14 ayat 15-18. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Dunia saat ini menempatkan handphone sebagai penolong yang penting dalam hidup kita, karena sebagian pekerjaan kita saat ini dibantu oleh keberadaannya. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang penting untuk kita download guna menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Zaman dahulu saat kita ketinggalan dompet, pastilah kita akan pulang kembali lagi untuk mengambilnya. Tetapi sekarang sudah bergeser. Saat ini jika kita ketinggalan handphone, kita pulang untuk mengambilnya. Tapi kalau ketinggalan dompet, kita bisa abaikan saja. Handphone sendiri kian kemari semakin canggih dan semakin berguna untuk menjadi penolong utama, dikarenakan dunia juga semakin canggih dan semua kegiatan sudah bisa dilakukan secara online dan 24 jam sehari. Kehadiran handphone dengan aplikasi-aplikasi yang sangat menolong seperti mencari jalan, membayar tagihan, mencari informasi, mengatur keuangan, mengatur jadwal, online meeting, membeli makanan, membeli minuman, membeli tiket, membayar tagihan air, listrik, dan banyak kegunaan lain sudah bisa kita lakukan dengan handphone. Ini membuat handphone sangat dibutuhkan dan menjadi penolong dalam hidup kita. Penolong yang Tuhan janjikan ada di hidup kita, bukan handphone. Yang dijanjikan menjadi penolong dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Alkitab mencatat hal demikian. Handphone bisa mati, sinyalnya bisa hilang, perangkatnya bisa rusak dan dicuri, dan kita harus keluar uang untuk memilikinya. Itu ada beberapa kelemahan dari handphone. Jadi, bukan penolong yang sejati. Penolong sejati adalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hendak naik ke surga, Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus menyadari bahwa murid-murid butuh penolong yang sejati, yang bisa menolong 24 jam dan membantu dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Bahkan di ayat ke-16 dikatakan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus di dunia ini menemani kita agar senantiasa kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Walaupun kita tidak dapat melihat Roh Kudus, namun iman percaya kita dapat melihatnya dan dapat merasakan bahwa Roh Kudus itu ada, berkuasa, serta menyertai dan membimbing kita. Itulah penolong yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jalan hidup kita memang sering berliku-liku dan rasanya melelahkan serta sangat sulit memahaminya. Apa sebenarnya rencana Tuhan atas semua ini? Pikiran manusia tidak dapat menyelami semuanya itu, tapi Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus telah dianugerahkan bagi kita untuk memberi kita kuasa agar iman kita kuat. Dan di dalam imanlah kita memahami rencana Tuhan yang indah akan terjadi pada waktunya.
melakukan perintahnya, dan selalu hidup di dalam kasih dapat membuka jalan bagi kita untuk menuju hidup yang berkemenangan. Kehadiran Roh Kudus haruslah kita sadari dan haruslah kita hormati. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Di ayat 17 dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang pastinya akan menuntun kita agar hidup kita selalu di dalam kebenaran, dan Tuhan menyatakan Roh Kudus akan diam selama-lamanya di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Dia menemani kita di saat suka dan duka dan menemani kita selama-lamanya, membawa kita mengenal kehendak Tuhan dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk menemani kami semua sebagai penolong yang sejati, yang senantiasa ada di dalam hidup kami dan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran agar kami bisa menerima seluruh janji-janji Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami melangkah, Tuhan, kami mau menyerahkan semua rencana kami di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada, dan Roh Kudus akan menemani kami dari pagi sampai malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.